Saya juga nggak kemana-mana, nggak laritan pulangnya pun saya menyerahkan diri di tahun ini bulan bulan 2 kemarin menyerahkan diri dan saya bulan 4 kembali ke tanah air gitu. Nanti karena kan ya karena keadaan yang di sini anak saya minta kuliah, yang dulunya mamanya di sana nggak mau tarik temenan nggak mau. Nah sekarang pengen kuliah terus saya apalah saya yang harus saya ambil gitu juga. Ibarat nasi udah menjadi bubur ya Cek, kalau di sana overstay tenang-tenang aja ngapain saya harus pulang kalau keadaan seperti ini gitu loh Cek. Yang saya sesalkan itu seperti itu. Terus uang-uang yang kemarin selama saya overstay itu dibuat bayar anak mondo sama kan mondo sama itu Cek, sama anak dua itu kan banyak biayanya, apalagi kakaknya sekolahnya farmasi, per bulannya 390 dan sebagainya, mungkin Cici udah mengerti kan gitu loh. Nah setelah itu setelah saya kembali ke tanah air kan uang saya sudah budang bangun rumah satu di sana dan ini rumah lama saya sudah saya bangun kan habis saya nggak punya modal. Betul. Itu loh ya Allah, saya gimana harus. Dan karena kemarin tuh karena orang tua saya ya juga tinggal satu, kemudian adik saya tuh di Jawa Tengah sama Magetan, saya posisi di Malang. Nah karena orang tua saya tuh pengennya ikut sama saya dan adik-adik itu kurang tahu lah sih, saya tujuannya untuk ibadah lah. Dikarenakan ada problem yang satu ini, pengennya saya cari yang cepet gitu loh. Untuk masalah orang tua saya titipin, tinggal ngasih uang gitu aja loh maksud saya gitu. Aduh gimana solusinya ya Cik? Andai kata di sini semisal ada pekerjaan lain atau Titi punya punya informasi untuk ex Taiwan yang saya perawat saya di apa tuh di istilahnya panti jompo itu 2 tahun saya sih, tapi panti jompo milik majikan sendiri kan sana. Itu saya pekerjaan merawat orang tua sudah skill saya udah melampaui batas katakanlah seperti itu. Dan saya nggak pernah gagal sama majikan, ganti nggak pernah jikalau majikan meninggal aja. Demi Allah toh. Saya pun catatan di imigrasi pun bersih deh. Walaupun kemarin tuh sama imigrasinya bilang, loh, kamu datang menyerahkan diri sendiri. Kenapa kamu dulu begini terus akhirnya kamu itu orang baik. Dari pertama masuk 2007 itu deh, itu semua nggak ada catatan jelek di situ. Makanya imigrasi sampai itu kamu nggak boleh tidur di luar, kamu nggak di penjara, saya cariin tempat untuk tidur enggak, saya sambil cari uang kan saya intinya tidak, saya punya tempat, saya nuruti teman saya bla 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 bla. Akhirnya saya sambil kerja sambil nunggu proses kepulangan kan ngoten loh. Nah disinilah letak kesulitan saya masalah ekonomi lagi deh. Sedangkan uang saya kan sudah masuk di rumah, uang sampai rumah saya yang baru saya kontrakan, anak-anak belum mau sendiri di sana, orang tua butuh dana gitu. Mau gimana saya Cek? Saya minta solusinya tuh kesulitannya di sini, atau barangkali saya mau kerja di mana kayak di situ daerah Malang gini, kalau udah ada informasi menjaga orang tua apakah gitu kalau memang bisa. Kalau untuk sementara ini saya masih belum ada info nih. Tapi nanti jika ada info nanti saya sampaikan ke jenengan. Nggih, matur sembah ya Allah deh, tolong saya ya Allah. Saya tidak bisa memberikan harapan asli ya. Sebenarnya saya tuh kepingin banget nih, karena banyak sekali teman-teman itu yang sudah pulang tapi masih bingung kerjaan lagi. Sempet sih saya ditawarin oleh penawar jasa atau apa sih yang ada di Jakarta itu, kan banyak orang-orang Cina yang di sana itu yang cari orang yang bisa bahasa. Cuman kemarin masih belum ada jodoh, belum terkonek, makanya nanti kalau kalau memang iya atau bagaimana nanti saya tanyakan, tapi saya nggak janji ya, karena tahu sendiri di Indonesia itu persaingannya sangat ketat. Saya lebih suka orang-orang yang tua tapi semangatnya besar, itu saya lebih suka ya daripada anak muda tapi semangatnya tua. Makanya itu saya kan gini, ya Allah ini jalan apa yang harus saya ambil. Misalkan sawah kan harus, sawah itu juga sawah, misal sawah sewa saya juga anjir kemarin tuh saya sewa 4 tahun ya, untuk makan ini untuk dikelola dan sebagainya, itu kan juga butuh dana gitu kan. Selama proses 4 bulan ini untuk apa hasil panen itu kan di setiap hari harus makan, sampai saya minum PTC, sampai nandur sayur di belakang itu supaya saya pengeluarannya minim gitu, supaya bagaimana saya mengatur keuangan ini yang sesempit ini gitu loh maksud saya tuh. Dan saya harus bagaimana seorang single parent yang saya percaya siapa, saya seorang keuangan masalah tahun-tahun ini ataupun hari sudah tua ini nggak ada orang yang bisa dipercaya sih. Itu menurut saya nih. Jadi soal uang jangankan orang lain, keluarga sendiri pun masih bisa gitu loh. Masih bisa selingkuh di situ ya. Kita karena apa, di luar negeri enak, udah duit jutaan bla bla bla, ala tak selingkuh nang samine lu paribasane. Itu pun ya kan kita bagaimana, bangsa kita harus betul itu nanti digeran
dikirain wah terlalu pelit atau gimana. Orang yang SDM-nya rendah pemikirannya kan nggak luas gitu loh. Tujuannya membantu tapi memukul kan banyak itu. Sampai saya itu bingung deh, anak saya titipin ke sana kemari karena yang terakhir ini waktu kakak nggak mau itu sekolahnya di SMK 7 Gondang Legi C. Di SMK Muhammadiyah 7 Gondang di sana sampai sama di boardingnya saya masuk saja mau 10 juta pendaftaran. Sedangkan yang satunya juga mama saya nggak mau modal lagi, saya itu kepala saya petak rasanya. Katanya gini, oh masa sekolah formal juga sekolah ngaji terus saya pas saya mau pecah farmasi itu bukan itu trauma please sampai ngoten lho. Nggak kuat waktu itu maksud saya mau menekan anak untuk harus di pondok. Ya oke. Tapi janji ya nak, kalau di luar jaga diri baik-baik, mama nggak ada di rumah. Alhamdulillah sampai lulus. Sekarang udah kerja dan minta kuliah gitu loh. Ya Allah kuliah farmasi apoteker itu nggak sedikit setara dengan dokter cek. Aduh ya Allah, saya tuh bingung. Saya gini nak, sekarang sampai kerja dulu ya, kumpulin dikit-dikit kan masalah kuliah nggak ada masa sembarang masih wis rumah tangga ya oleh kuliah ya tau. Jadi sama saya nyaleng titik mama tak usah coba berpikir, saya berkeluh kesah begini nggak mau cerita sama anak dulu cek, takut mengganggu gitu. Seberat apapun cuma saya kasih peluang kerja aja dulu, dinikmati aja dulu nak, nanti kalau memang sudah kumpul berapa mama punya rezeki nanti tak tambah buat pendaftaran untuk skripsinya nanti disiapin pelan-pelan guys. Saya bilang tuh ya sampai kapan mah kalau saya gajinya cuma segini katanya. Ya nggak janji mah nggak tahu, kalau saya bilang nggak mampu ya dikatakan nggak mampu ya nggak mampu nah, karena sejak kecil mama sendiri yang ngurus kalian gitu kan. Terus masuk terus masa tunggu mama gimana, sebetulnya mama udah sekian tahun gitu harus itu pengen ngumpul bareng, pengen istirahat, kecil-kecilan usaha apa gitu kayak videonya begitu, kalian kan udah kerja kayak bener-bener itu. Terus itu desah anak sekarang loh cek, anak sekarang kan maunya instan kan gitu. Tapi kalau tidak instan juga kita terlambat dengan yang lain-lain kan ngoten. Saya persaingannya juga dalam sekolah kan ngoten tuh cek. Ya Allah cek, aduh deh saya dan salah langkah toh deh. Andai kata kemarin tuh 8 bulan yang lalu saya nggak pulang, mungkin dalam tempo 1 tahun ini pun masih bawa uang kalau 100 bisa. Insya Allah kalau di Taiwan mah gitu loh. Nggak keluar saya sama sekali, nggak pernah cuti loh cik. Beneran nih sampai kan overset itu paling takut saya mah. Nggak pernah yang namanya ke Alfamaret Paribasani, ke saya penilai apa ke OK Mart apa nggak pernah yang ngirimin uang ke majikan pakai aplikasi. Saya pakai aplikasi pun itu aplikasi saya yang dulu gitu. Kadang punya teman satu yang negeri gitu kan, itu pembantu satunya itu kan saudara majikan, jadi saya punya pakai aplikasinya dia gitu. Sampai segitunya saya. Nah kalau itu pun kena, itu pun dikatakan pencucian uang loh cik. Kena loh. Kalau mengenai saya itu segala kesusahannya juga pribadi tak ceritain ke anak-anak kemarin. Saya nggak berani ganggu mental mereka gitu. Jadi untuk saat ini saya juga sama prinsip saya, jangan sampai saya di hari tua ini satu menyusahkan anak, yang kedua saya itu ingin membangun mereka itu apa yang menjadi cita-cita mereka itu kesampaian gitu loh. Jadi yang nggak tahu saya ini seorang mama yang baik atau bukan, yang jelas itu suatu amanah kan gitu loh. Dan sebetulnya kalau sudah seperti ini kan mereka itu memang sudah bukan masa-masanya sekolah lagi, masa mandiri, masa harus mencukupi diri sendiri. Tapi untuk kuliah mana mungkin kalau mereka nggak ada, kita nggak ada dana gitu. Kan ngoten. Ya itu saya minta ya kalau kesah saya ini boleh jadikan edukasi buat penjenengan juga boleh, sebagai mama-mama yang begini penjenengan rangkum bagaimana, terus memberi pencerahan kepada kawan-kawan yang ada di sana. Kalau memang benar-benar belum matang janganlah pulang ke tanah air tolong. Jadi di sana jadi pekerja yang baik dan profesional, jaga nama baik Indonesia. Saya seperti itu orangnya cik. Bener. Soalnya satu catat yang seperti siapa yang main di TikTok itu semua kena. Semua kena cik. Semua kena. Sampai sekarang majikan ini berkeluh kesah. Itu majikan saya tiap hari telepon saya. Anaknya yang baru ini, yang baru datang dari Indo, waduh kerja nggak mau, pokoknya mau rawat. Yang lain-lain nggak mau dicanda, katanya Emi, saya nama saya palsu. Sebetulnya saya Tania gitu ya. Emi katanya, kalau nggak ada sih orang kayak kamu katanya, ya Allah gini. Kan saya bilang janganlah seperti itu ya, karena saya mereka ya saya memang sudah mau pulang, terus gimana Pak
Maaf deh, ini mumpung ingat. Apakah bisa saya masuk ke sana dengan cara ke Taiwan ya? Dengan cara apa itu? Turis bisa nggak ya, Ci? Nah, kamu kaburan bagaimana kamu bisa menjadi turis di sana? Nah, iya yo. Iya juga tadi. Ah, Tapi saya kemarin kan tanya sama itu KDI, saya tidak di backlist. Cuman masalah ke Depnakeran, ke tenaga kerjaan, saya kerja di sana bisa enggaknya saya suruh konsultasi sendiri sama beliau. Itu. Tapi untuk masa turis lah, nanti kalau di sana turis terus lari kerja, mesti tujuan mereka pemikirannya seperti itu, nggih. nggak bisa mbak, nggak bisa, tetap nggak bisa. Nggak bisa, nggih. Total, soalnya kalau kamu mau masuk itu harus pakai fingerprint. Jadi kamu masuk aja nggak bisa. Iya, nggih. Lah timbang buang-buang, makanya timbang buang-buang biaya kan ya kan konsultasi sama panjenengan dulu nggih. Jadi jadinya saya kalau seperti ini ya wis makro wis ndek omah wis empu cara ya apa kudu di Indonesia sing ketelola dengan pengalaman saya yang saya punyai, bahasa Inggris saya bisa, terus bahasa Mandarin saya bisa. Dulu saya di Singapura di tahun 96. Nggih sampean yo 96. Sebetulnya totalitas kalau di Taiwan mas saya totalitas ada 17 tahun sebenarnya Cih. Kurang lebihnya sekian. Oke. Soalnya yang di 98 itu sampai 2001 itu sukses saya terus berhenti di rumah 5 tahun kemudian berangkat lagi itu kan belum biometrik toh. Nah kalau terus berangkat lagi tahun 2007 baru biometrik, di biometriknya kan tahun 2005 gitu. Nah 2007 saya masuk hingga saat ini kita baru pulang kemarin ngoten lho. Ya Allah, jadi saya tidak ada keberuntungan di mana di saat bisa adanya re-entry itu saya sudah overstay, terus nggak ada di situ karena masa COVID. Saya langsung dapat dari Depnaker. Gini deh, saya pernah gagal di tahun 2012 itu sebetulnya harusnya pulang di tahun 2013 dikarenakan anak saya sakit keras saya memutuskan kontrak selama 8 bulan tok tadi 2 tahun 4 bulan gitu loh lah itu yang 4 bulan itu dihitung 1 tahun sih makanya totalitas saya cuma 14 tahun berulangnya belum ada dikarenakan ada yang kurang tadi memenuhi syarat perlengkapan masa kontrak itu dihitung sekalian makanya total loh aku kurang ngono 14 tahun aku mau nulis surat ke KDI bahwa aku 14 tahun piye to ki dan saya tanya sama agen begini akhirnya dijelaskan ngoten loh. Jadi lalu kemarin aja saya waktu mau pulang ke tanah air itu nginepnya di tempat majikan saya yang saya kabur itu loh saya kaburnya baik-baik sama beliau saya bilang gini majikan ya pertamanya berbohong semua pakaian saya kirimin ke Indo saya berbohongnya gini ada kakek yang di rumah, ada majikan di rumah, saya izin keluar ngambil barang di stasiun Taipei, nanti jam sekian kembali gitu. Tapi saya kan tidak meninggalkan pasien. Saya kan tidak meninggalkan orang di rumah. Saya keluarnya baik-baik dan saya setelah jam 2 siang saya telepon sama beliau. Majikan tolong jangan tunggu saya nggak akan kembali karena saya butuh ini. Ya terserah kamu wis. Nanti bila mau pulang datang ke sini. Ya Allah Cici. Maaf ini mengganggu. Nggak apa-apa, kalau pingin curhat. Atas pencerahannya. Siap. Terima kasih. Oke. Nanti mohon dikasih informasi kalau memang ada lowongan jadi kalau bisa ini di Malang sini di perumahan biasa pun boleh kalau mungkin ada sanak kadang badhe panjenengan sing wonten Malang mungkin saya bisa mengerjakannya insyaallah. Oke, siap. Terus semono nggih Dek. Ya. Kenalin kula Ibu Senia. Nggih, siap. Ngapunten Teh Yuni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, merantau ya tentunya sangat sedih sekali ya merantau sekian lama dan ya tentunya sangat sulit sekali ya saat kembali uangnya sudah habis semua. Tapi ya nggak apa-apa itulah perjuangan. Bener nggak?